Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam, Ibu. Salam, Ibu. Salam, Ibu. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Ibu ulangi lagi ya, sepertinya tidak semangat. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya sehat-sehat ya. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh Nak Putri. Nak Putri silakan pimpin doanya. Buat teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, baik kita berdoa agar diberi kelancaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Nak Putri. Anak-anak, apakah ada yang tahu kita hari ini akan membahas tentang apa? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, kalau tidak tahu, jadi kita hari ini akan membahas tentang dampak kecanduan Android. Ibu akan membagikan materinya terlebih dahulu ya, harap disimak. Baik, Bu. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu Android? Harisa, Bu. Baiklah, kepada Naharisa silakan. Android itu tuh seperti HP itu bukan, Bu? Ya, benar sekali ya Naharisa. Apakah teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Baiklah, kepada Nak Jelika silakan. Android itu seperti alat elektronik, Bu. Ya, benar sekali ya apa yang dikatakan teman-teman kalian. Ibu ingin menambahkan apa itu Android? Jadi menurut Cowen dan kawan-kawan tahun 2013 menyebutkan bahwa istilah kecanduan Android adalah sebagai perilaku keterikatan atau ketergantungan terhadap Android yang memungkinkan menjadi masalah sosial seperti halnya menarik diri dan kesulitan dalam performa aktivitas sehari-hari atau sebagai gangguan kontrol impuls terhadap diri seseorang. Selanjutnya, faktor penyebab kecanduan Android. Menurut Agusta 2016 mengemukakan ada 4 faktor penyebab kecanduan Android, yaitu faktor internal. Faktor ini terdiri atas faktor-faktor yang menggambarkan karakteristik individu, yaitu 1. Tingkat sensational seeking yang tinggi. Sensational seeking atau biasa disebut pencarian sensasi adalah sifat yang didefinisikan sebagai kebutuhan-kebutuhan yang beragam, baru, dan sensasi-sensasi kompleks. Yang kedua, self-esteem yang rendah. Self-esteem itu sendiri adalah evaluasi diri individu terhadap kualitas atau keberhargaan diri sebagai manusia. Yang ketiga, kepribadian ekstraversi yang tinggi. Yang keempat, kontrol diri yang rendah. Kontrol diri adalah kemampuan individu untuk menyusun, membimbing, mengatur, dan mengarahkan langkah-langkah dan tindakannya untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. B. Faktor situasional. Dalam hal ini, individu akan cepat bertindak ketika berada pada situasi yang tidak nyaman dan merasa terganggu aktivitas bila situasi yang tidak diinginkan dan mengalihkan perhatian kepada Android. Yang C. Faktor sosial. Dalam hal ini, individu selalu menggunakan ponsel untuk berinteraksi dan cenderung malas untuk berkomunikasi secara langsung dengan individu yang lain. Yang D. Faktor eksternal.
Faktor ini terkait dengan tingginya paparan media tentang Android dan berbagai fasilitasnya. Dampak kecanduan Android ini ada dua ya. Yang pertama efek fisik. Yang kesatunya masalah pada mata. Jadi, jika kita sering menggunakan Android, maka mata kita akan terganggu seperti mata minus atau mata sering berair. Yang kedua, nyeri di bagian tubuh tertentu. Karena seringnya memegang handphone, jadi jari-jari kita itu menjadi nyeri. Yang ketiga, infeksi. Di layar ponsel itu terdapat kuman, sehingga kita bisa terkena infeksi. Yang keempat, kurang tidur. Karena terlalu sering menggunakan Android, sehingga kualitas tidur kita menjadi terganggu. Efek psikologis. 1. Menjadi lebih mudah marah dan panik. Yang kedua, stres. 3. Sering merasa kesepian karena berjam-jam menghabiskan waktu tanpa bersosialisasi dengan orang lain. 4. Sulit fokus atau berkonsentrasi ketika belajar atau bekerja. 5. Masalah dalam hubungan sosial, baik dengan keluarga, teman, rekan kerja, atau pasangan. Cara mengatasi kecanduan Android. 1. Tidak menggunakan Android ketika sedang berjalan, apalagi saat mengoperasikan kendaraan bermotor. Hal ini dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Tepikan kendaraan dan berhentilah sejenak jika Anda merasa ada notifikasi penting. Yang kedua, atur dan batasi waktu penggunaan Android. Misalnya, maksimal 2 atau 3 jam dalam sehari. Jika pekerjaan mengharuskan Anda untuk menggunakan gadget, maka cobalah cari aktivitas lain yang tidak menggunakan Android setelah selesai bekerja. 3. Tidak menggunakan Android ketika sedang makan bersama atau saat ada acara keluarga. Utamakan bentuk komunikasi secara langsung agar Anda dan keluarga dapat menikmati kebersamaan dan tetap menjalin kedekatan. Yang keempat, tentukan area bebas Android. Misalnya tidak menggunakan Android ketika berada di kamar mandi, di dapur, atau di kamar tidur. Yang kelima, ganti waktu penggunaan Android dengan aktivitas yang lebih sehat, misalnya berolahraga atau membaca buku. Yang keenam, jangan bermain Android ketika akan tidur. Sampai di sini, apakah anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Baiklah, kepada Nak Yola, silakan. Saya ingin bertanya, Bu. Maksud dari gangguan kontrol impuls itu apa ya, Bu? Oke, baiklah. Terima kasih ya, Nak Yola. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Silakan, Nak Jelika. Sebelumnya maaf, Bu, tolong PPT-nya di slide pertama atau kedua? Ini. Enggak, Bu. Terus coba, Bu. Ini. Nah, iya, Bu. Nah, kan di situ ada tingkat sensational seeking. Sama enggak, Bu? Sama kayak Yola? Beda. Beda kan? Tingkat sensational seeking yang tinggi. Nah, itu kan ada disebut pencarian sensasi. Maksudnya tuh, Bu, pencarian sensasi dalam hal apa, Bu? Baiklah, kasih. kepada Nak Jelika, terima kasih. Baiklah, apakah ada yang masih ingin bertanya? Silakan, Nak Putri. Saya ingin bertanya, Bu. Kan dari tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang dampak negatif penggunaan Android di kehidupan kita, Bu. Saya ingin bertanya, dalam penggunaan Android ini, apakah ada dampak positifnya, Bu? Baiklah, kepada Nak Putri, terima kasih ya. Pertanyaannya bagus sekali. Ibu akan mengulangi pertanyaan teman kalian ya. Yang pertama tadi, Nak Yola bertanya tentang apa itu gangguan kontrol impuls. Yang kedua, Nak Jelika bertanya maksud dari
tingkat sensational seeking yang tinggi. Jadi sensasi itu seperti apa? Yang ketiga, Nak Putri, apakah ada dampak positif dari pengguna Android? Sebelumnya, apakah ada yang bisa membantu menjawab? Harisa, Bu. Ya, silakan Nak Harisa. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Saudari Putri, Bu. Ya, Dampak positif dari Android itu yang pertama komunikasi, kemudian menambah wawasan. Nah, dengan Android itu bisa mencari ilmu ataupun informasi secara mudah dan cepat. Kemudian media hiburan. Terus dengan Android ini juga kita bisa menggunakan aplikasi untuk belajar, Bu. ya. Sekian, Bu. Terima kasih. Baiklah, bagus sekali ya, dampak Harisa. Ibu akan menambahkan ya. Jadi dampak positifnya itu yang pertama mempermudah komunikasi. Jika kita mempunyai saudara yang jauh di daerah kita, jadi dengan menggunakan Android kita bisa berkomunikasi dengan saudara kita tersebut. Yang kedua, media hiburan. Di dalam Android terdapat berbagai macam media hiburan seperti game online atau game offline. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan. Jadi dengan menggunakan Android kita bisa mencari informasi melalui Google atau semacam jenisnya. Yang keempat, mempermudah pekerjaan. Kita bisa memesan barang sesuatu dari menggunakan Android, jadi tidak perlu untuk keluar rumah lagi. Yang kelima, memperluas jaringan persahabatan. Kita bisa berteman dengan orang lain dari luar daerah kita. Jadi teman kita itu dari berbagai daerah. Baiklah, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Nak Yola. Maksud dari gangguan kontrol impuls itu yaitu kegagalan individu dalam menahan godaan atau hasrat. Jadi individu tersebut tidak bisa menahan dirinya untuk tidak bermain handphone. Jadi dia selalu berkeinginan untuk menggunakan Android-nya tersebut. Apakah ada yang ingin menambahkan? Bisa, Bu. Baiklah. Silakan. Bu, di sini saya ingin menambah jawaban untuk saudari yang maksud dari gangguan kontrol impulsif itu apa. Jadi tuh impulsif itu sendiri itu memiliki arti bahwa itu tuh kecenderungan seseorang untuk bertindak tanpa berpikir panjang mengenai risiko yang akan dialaminya. Nah, jadi ini gangguan kontrol impulsif itu di mana seseorang itu tuh tidak bisa mengontrol dirinya dan berpikir secara panjang mengenai tindakan yang akan dilakukannya. Seperti tadi ini, Bu, yang bermain Android ini, dia tidak memikirkan apa sih dampak dari bermain Android ini secara lama, begitu, Bu. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya. Pertanyaan Nak Jelika. Sensasi itu seperti misalnya gini ya. Kita kan itu sibuk menggunakan Android. Jadi kita mencari sensasi itu melalui Android seperti mencari kesenangan tersendiri dengan menggunakan Android. Kita juga fokus menggunakan Android tersebut. Baiklah anak-anak, dari materi yang telah Ibu sampaikan, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Saya Silakan Nak Jelika. jadi Android itu adalah alat elektronik yang bisa kita gunakan untuk memperluas jaringan kita, seperti kita menelpon, misalkan kita di Palembang ke Papua bisa. Nah,
Untuk itu kita harus lebih lebih memanajemen waktu lagi untuk Android ini tersebut, Bu. Kalau kita kecanduan Android itu bakal berdampak pada diri kita sendiri, seperti mata merah, seperti kata Ibu tadi, kesulitan kita dalam belajar, memanajemen waktu, karena kan kita tidak bisa memanajemen waktu. Oke, Bu, itu Bu. Baiklah, betul sekali ya yang apa dikatakan Nak Jalika. Terima kasih Nak Jalika. Sekianlah materi kita hari ini. Sebelum mengakhirinya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Nak Putri dipimpin. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.